Assalamualaikum dulur-dulur, jumpa kembali di channel SKWS Audio. Sudah berapa lama karena ada kesibukan kita tidak bikin konten lur. Nah, kebetulan kali ini ada manajemen untuk merek ini hanya tertulis D24 loudspeaker control system ya. Ini keluaran lama ya lur. Tertulis ada di atas layar 48 kHz digital loudspeaker processor 32 bit performance DSP. Manajemen ini inputnya ada dua, di setiap input ada edit dan mute ya, karena ini nanti kalau mau edit harus ditekan, tidak seperti yang DPX itu ada di banyak tombol di sini. Kalau DP kan menunya kebanyakan di sini dan hanya ada mute di bagian outputnya. Ini di samping potensio rotari ada menu exit enter rotari dan outputnya 4 sama, ada mute dan edit, juga ada port untuk USB. Ini mungkin ya untuk men-setting lewat PC. Kita lihat bagian belakangnya. Ada tulisan keterangan untuk kerjanya ya. Ini voltase konsumsi dayanya 20 watt, 240 volt maksimal, 50/60 Hz power, dan ada kipasnya. Di manajemen jarang yang saya temui ada kipasnya, kebetulan ini ada ini lor. Mungkin juga ada seri di atasnya ada yang inputnya 4 dan outputnya 6, karena ini ada lupa yang ditutup seperti ini. Kita langsung lihat ke dalam dan PCB nya ya lor. PSU nya menggunakan AC-matic. Sepertinya kondisinya belum pernah diservis karena masih belum ada bekas untuk solder ulangnya, dan masih terdapat lem pada soket-soketnya lur. Seperti ini kan masih ada lem. Di PCB mainboardnya tertulis versi 2008 bulan 10 tanggal 17. Di bagian inputnya terdapat dua IC lur. Ini serinya JRC 5532, dan di bagian outputnya ada relay dan dua IC juga JRC 5532 sama. Ini juga ada tulisan output level, ini ada, sebentar saya fokuskan lagi video. Nah, 20 dB dan 12 dB. Mungkin ini ada settingan untuk menjamper ya di sini. Saya juga kurang tahu untuk masalah elektronik seperti ini. Nanti kita gunakan ini untuk mempelajari tentang crossover ya, crossover point, titik perpotongan, dan tipe loop. Dan juga nanti ada
kita mau berbagi ya tentang crossover pasif, mencari karakter dan tuningnya yang mudah untuk dipahami. Di bagian soket input ada filter noise nya lur. Ini filter noise kebetulan juga jarang saya temui untuk manajemen yang inputnya ada filter noise nya. Di sini tertulis Made in Korea lur. Made in Korea, dan di bodinya tidak ada tulisan Made in Cina atau Taiwan ataupun Korea. Untuk kualitas suaranya ini lumayan halus ya lur, daripada yang KW sekarang harganya murah-murah itu. Menurut saya suaranya lebih padat yang ini, jernihnya juga dapat. Tetapi kalau dibanding yang ori seperti DPX, yang ori USA itu pasti lebih bagus yang DPX ya. Nanti kita lihat menunya. Kita hidupkan dulu. Sudah tak hidupkan, seperti ini tampilan pas awal hidup. Semua tombol menyala, walaupun nanti pas digunakan keadaan dimatikan dalam keadaan tidak kita mute, otomatis kalau dihidupkan kembali pasti menyala lor. Cara editnya, ditekan tombol channelnya, di menu inputnya, input A polaritas, ada delay juga di menu inputnya, EQ parameter, ada berapa channel saya lupa kemarin. EQ 1, EQ nya ada 5, ada 6 di inputnya, ada 6 EQ. Hanya seperti itu ya lur. Di input B sama polaritas, delay, equalizer, menunya sangat simpel lur, sama ya, ada 6 parameter EQ. Di output 1 ada gain. Kemarin saya naikkan gainnya karena untuk menyeimbangkan antara middle dan subnya ya. Output 1 saya setting menjadi sinyal subwoofer. Gainnya saya naikkan 8 dB, polaritas tetap plus, delay saya 0 karena untuk kebutuhan simple itu nggak perlu delay ya. Nah ini untuk crossover pointnya juga mudah cara settingnya. Ada saya setting frekuensi bawahnya 35,1 Hz LR18. Karena di manajemen ini kalau kita setting sama dengan yang di DPX KW itu rasanya akan berbeda loh. Jika speaker saya menggunakan DPX, saya setting di 35 Hz, suara rendahnya akan kedodoran ya loh, atau tidak mau ngerem suaranya. Jadi untuk khusus settingnya di manajemen ini saya ketemu ada di settingan 35,1. kalau di setting sampai 40 rendahnya hanya padat di jeduknya ya, gelarnya seperti kurang. Tipe selubnya ada LR, ada Butterworth,
tidak ada bezel lor, hanya ada LR dan butterwood. Tak kembalikan 18 dp. Cara mau menggantinya ditekan ya lor. Nah, seperti ini kan ada di yang berkedip, ada di sini. Misalnya kita ganti 24. Nah, atau 48, ini bisa diganti sampai 12. LR-nya tipe slip language relay-nya ya. Kalau mau ganti lagi ditekan, kita pindah ke low pass filternya atau titik perpotongan atasnya ada, saya ambil di 91 Hz karena speaker saya untuk respon atasnya itu jeduknya tidak enak ya, karena itu bagian dari low pack ya, bukan bagian untuk subwoofer. Saya potong di 91 Hz, tipenya LR24. Ini agar tidak terjadi kebocoran sampai di frekuensi low masuk ke dalam speaker ya, karena nanti respon speakernya akan tidak nyaman jika itu bukan area kerjanya. Besok juga kalau ada kesempatan saya buatkan video tentang respon impedansi. Respon impedansi itu adalah untuk melihat respon kerja dari sebuah komponen speaker terhadap box itu sendiri, dan nanti kita gunakan itu untuk memudahkan kita tahu di mana karakter suara dari perpaduan box dan juga speaker itu. Kemudian kita lihat di channel 2. Sebentar lor, maaf lor. Di channel 1 ada equalizernya juga, saya off semua. Kebetulan saya untuk bagian subwoofer tidak suka memboosting ya, karena kita harus mencari karakter awalnya dari speaker dan box itu tanpa harus ada equalisasi. Nah, itu yang tak maksud tadi, mencari karakter impedansi untuk sebuah box speaker ya. Equalizernya ada 4 parameter EQ dan juga ada limiter. Tak setting ada di plus 0,5 dBu, 0,3 milisecond, 4 kali. Ini mungkin rasionya ya. Kenapa saya setting di angka 0,5 dBu? Karena di angka ini untuk kecocokan dengan power. Misalnya kita bisa rendahkan lagi sampai minus berapa ya, itu bisa lor, tetapi ada kelemahannya. Ini mentok sampai minus 20 dB. Kekurangannya adalah nanti gelombangnya akan menjadi kotak. Kemungkinan power bisa mengeluarkan sinyal DC, nanti akan merusak sebuah komponen speaker. Jadi untuk settingan limiter setahu saya itu harus menyesuaikan dengan sinyal klip pada power. Jadi kita tidak bisa membatasi ini hanya dengan kira-kira. Besok nanti kita bahas ya lor, sedikit tentang yang dimaksud cara setting limiter ya, secara sederhana saja lor. Nah, menunya hanya seperti itu. Channel 2 kita lihat sama, karena kita pas channel 2 kita gunakan untuk full ringnya. Ada delay 115 Hz di HPF nya, LR24 biar tidak ada kebocoran di frekuensi rendah. LPF nya tak ambil 18 kilo pakai BW12. EQ nya tidak ada yang saya isi, semuanya flat. Limiternya kebetulan belum saya setting karena kemarin di volume power belum keras, speakernya sudah sedikit pecah karena kebetulan power
Yang tak gunakan adalah power karakter low, dan untuk speaker full ringnya saya menggunakan speaker voice coil kecil ya lur, dan wattnya kecil, jadi kalau digeber itu mudah cacat. Nah seperti itu, mudah saja ya untuk men-setting manajemen ini. Nanti kita lihat juga, kita buatkan video tentang melihat sinyal respon crossover point, seperti apa respon sinyalnya melalui smart live ya, untuk gambaran dan teman-teman, untuk kita lebih mudah menjelaskan tentang crossover point ya lur. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya ya, agar saya lebih semangat membuat konten tentang belajar sound system sederhana. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.